Ada juga yang pakai krim abal-abal nih sekarang kan lumayan kasusnya banyak banget sekarang yang pakai krim abal-abal terus pas dipakai atau pas berhenti pakai mukanya langsung parah gitu. Nah kalau itu sebenarnya belum tentu nggak cocok, tapi bisa jadi di era sosmed ini nih ya, kayak kita tuh suka banyak banget ngelihat orang-orang yang ya mungkin masih di umur muda, masih umur remaja gitu ya, mulai aware lah dengan kesehatan kulitnya, untuk perawatan kulitnya gitu. Kira-kira di umur berapa sih dok yang the earliest age dimana kita bisa mulai aware dengan mulai menggunakan skincare gitu? kita juga ada kamar VIP. Apa tuh kamar VIP? Mungkin belum tentu semua klinik ada kan. Iya, nah ini aku baru dengar nih, apa tuh kamar VIP itu? Jadi kalau di Marvi Klinik itu ada ruangan VIP, itu bisa kita gunakan untuk Sobat LPPI, selamat datang kembali di LPPI Voice, di mana kali ini kita akan membahas ya lebih ke ngobrol-ngobrol santai lah tentang topik-topik yang menarik atau isu-isu terkini gitu. Dan hari ini bersama saya Aufa Dwi Amira akan membahas terkait topik yang sebenarnya menarik karena akan selalu menjadi isu yang di tiap era tuh ada trennya tersendiri, yaitu tentang gaya hidup gitu, lifestyle, gaya hidup yang sehat. Dan telah hadir bersama saya yaitu ada Dr. Pamela Rezi Andretti. Benar ya dokter ya? Panggilannya siapa dokter? Bisa dipanggil dengan Dr. Mela. Oh Dr. Mela. Oke, Dr. Mela, mungkin boleh singkat Dr. Mela saat ini your title. Kalau saya basicnya itu adalah dokter umum, cuman setelah beberapa tahun terakhir saya lebih mendalami ke kecantikan, mungkin sekitar 5 tahunan gitu. Dan saya udah bekerja di beberapa klinik, yang terakhir sekarang di Marvi Klinik. Marvi Klinik, iya. Oke. Marvi Klinik ini berarti sebuah klinik kecantikan gitu ya dokter iya. ya? Marvi Klinik nih yang di daerah mana nih kalau dokter? Kalau saya prakteknya di Matraman. Oh di Matraman. Jakarta Timur. Oke, mungkin balik ke topik yang tadi aku angkat di awal tentang gaya hidup sehat nih dok. Kan mungkin seperti yang kita tahu kegiatan lari ini tuh lagi nge-hype banget nih ya dokter ya gitu. Kayak mungkin tiap minggu atau tiap bulan dokter suka bisa dengar nih ada kegiatan event lari gitu. Atau nggak usah lari deh, ada kegiatan untuk fitness lagi nge-hype gitu kan. Nah dengan adanya kegiatan olahraga yang ya cukup aktif seperti ini tuh kira-kira akan ngaruh ke kesehatan kulit gitu nggak sih dokter? Kan soalnya biasanya ada yang suka ngeluh, aku tuh kalau keringetan suka jadi bikin merah-merah mukanya atau jerawatan gitu. Gimana kalau pandangan dokter sendiri? Kalau untuk olahraga itu memang ada beberapa pasien yang mengeluhkan ya, terutama yang mempunyai hobi berolahraga. Karena saat berolahraga itu kan biasanya apalagi kalau misalnya olahraganya di sore hari gitu kan, atau ada juga yang siang hari ke sore gitu, itu biasanya ada kayak lari lucu gitu ya kayak gitu jogging gitu gitu. Nah itu pertama masalahnya adalah di berkeringat. Jadi kalau habis berolahraga biasanya kan kita keringetan tuh, tapi kebanyakan orang dibiarin. Nah seharusnya kalau berkeringat kayak gitu harus secepatnya dibersihkan. Mungkin bisa dengan handuk atau dengan tisu langsung dilap kayak gitu. Karena dapat membuat kulit menjadi berjerawat gitu. Terus kalau kulitnya berkeringat otomatis nanti kan debunya gampang nempel nih. Itu juga yang bisa merangsang munculnya jerawat. Jadi memang untuk beberapa orang yang suka berolahraga itu keluhannya di jerawat biasanya. Iya, di jerawat, baik yang di muka ataupun yang di punggung. Nah, kalau yang di punggung itu biasanya karena habis olahraga masih santai-santai dulu nih. Goleran dulu ya biasanya ada gitu. Juga nih yang nanti deh mandinya kayak gitu. Padahal seharusnya setelah berolahraga kita ademin sebentar, habis itu harus mandi. Kalau enggak ganti baju secepatnya. Jadi jangan sampai menggunakan baju yang lembab atau basah. Ini
ilmu juga nih buat aku nih dok, karena kan aku selama ini yang aku percaya gitu ya, kalau misalnya habis olahraga keringetan, angin-anginan dulu deh gitu loh, jadi nunggu benar-benar kering, abis itu baru lanjut aktivitas lain, tapi ternyata enggak ya dok ya. Kalau untuk angin-anginan boleh, tapi hanya beberapa menit aja. Setelah itu harus secepatnya ganti baju atau mandi gitu. Karena kalau dibawa aktivitas lain, otomatis kan nanti keringat dan debu-debu dan yang lain itu nempel di tubuh kita atau di kulit kita terlalu lama. Gitu. Itu nanti menyumbat pori-pori, lama-lama bisa bikin jerawatan. Poinnya kita tetap harus menjaga kebersihan gitu lah Iya, ya gitu. Olahraga sih bagus. Olahraga bagus. Cuman setelah olahraganya harus diperhatikan. Harus diperhatikan juga ya. Diingat ya sobat LPPI ya. Jadi jangan biarin basah-basahan, harus tetap perhatikan kebersihannya, tapi tetap lanjut juga lah olahraganya ya dokter ya. Gitu. Kalau misalnya nih buat tadi yang udah terlanjur jerawatan, udah yang terlanjur ya ada masalah kulitnya gitu deh dok. Perawatan apa aja sih yang harus mereka lakukan supaya kulit mereka itu bisa tetap sehat gitu? Kalau untuk pasien-pasien yang sudah berjerawat, itu kita bisa menyarankan treatment dan kombinasi dengan skincare. Kalau untuk treatment, misal di Marvi nih. Kalau di Marvi kita ada peeling, ada yang namanya peeling acne, lalu untuk laser ada laser acne-nya juga sama injeksi acne. Lalu untuk skincare-nya kita ada skincare khusus untuk yang kulit berjerawat. Nah, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang di rumah nih, misalnya nggak mau ke klinik, pengennya beli online, kan biasanya ada ya yang beli di Shopee, itu boleh, nggak apa-apa, cuman harus diperhatikan pemilihan skincare-nya. Perhatikannya seperti apa nih? Jadi harus tahu dulu nih sebelum beli skincare, aku tuh tipe kulitnya yang apa, karena tipe kulit kan banyak ya, ada yang normal, kering, berminyak, dan sebagainya. Nah, untuk pemilihan skincare harus disesuaikan dengan tipe kulitnya gitu. Jadi jangan sampai kulitnya kering tapi beli skincare-nya yang untuk kulit yang malah bikin kulitnya tambah kering gitu. Atau misalnya kulitnya berminyak tapi beli skincare-nya yang bikin kulit lebih berminyak lagi, yang ada malah tambah heboh ya minyaknya gitu. Jadi harus diperhatikan, disesuaikan dengan tipe kulit dan kondisi kulitnya saat itu. Terus kita bisa tahu cara tipe kulitnya tuh gimana dok? Karena kan kalau yang aku tahu lah gitu ya, mungkin dari cerita teman-teman juga kadang kan suka ada yang kegocek ngikutin, ada skincare yang lagi nge-hype nih, beli gitu kan dengan merek A atau merek B gitu kan, tapi pas dia bilang kok gue pakai nggak cocok ya gitu-gitu, itu kan apakah itu berarti karena dia nggak tahu jenis kulitnya atau seperti apa gitu? Kalau itu banyak faktor ya untuk mengatakan cocok atau enggak. Nah, balik lagi kita harus lihat dulu dengan tipe kulitnya dia. Kalau kulit yang kering biasanya akan berasa kayak ketarik-ketarik kayak gitu. Terus mengelupas, terus agak kasar kalau diraba. Nah, kalau kulit yang berminyak biasanya pori-porinya kelihatan lebih gede. Dan tentunya pasti pasien udah ngerasain dong, aduh mukaku berminyak banget nih, apalagi pas siang hari. Gitu. Terus kalau kulit sensitif dia gampang merah. Dikit-dikit merah, pakai skincare ini langsung merah, gitu. Terus panas-panasan dia langsung merah mukanya, itu bisa termasuk ke tipe kulit yang sensitif gitu. Nah, kalau kita udah tahu dengan tipe atau jenis kulit kita, baru kita bisa cari skincare-nya. Nah, kalau misalnya pasien bilang, aku udah beli nih di Shopee misalnya, tapi kok malah bermasalah kulitnya, harus dilihat lagi, itu udah sesuai dengan jenis kulitnya apa enggak. Lalu yang kedua, itu sesuai dengan permasalahan kulitnya apa enggak. Karena kebanyakan saya mendapat pasien, dia keluhannya jerawat, tapi pas kita evaluasi pemakaian produknya kebanyakan yang mencerahkan. Jadi kan nggak cocok ya, gitu. Iya, benar, harusnya kalau dia berjerawat ya pilihlah produk yang memang untuk berjerawat dulu, gitu. Jadi belum bisa memastikan cocok nggak cocoknya, gitu. Terus ya ada juga yang memang benar-benar nggak cocok sama bahan dari produk tersebut. Biasanya alergi, gitu kan. Atau mungkin ada juga yang pakai krim abal-abal nih sekarang kan. Lumayan kasusnya banyak banget sekarang yang pakai krim abal-abal, terus pas dipakai atau pas berhenti pakai mukanya langsung parah gitu. Nah, kalau itu sebenarnya belum tentu nggak cocok, tapi bisa jadi
Ya karena efek dari si krim itu yang diberhentikan secara mendadak gitu. Karena memang kandungan dari Karena isinya kandungannya terlalu keras gitu iya. ya dok ya gitu. Terus ada yang namanya purging sama breakout. Purging kan? apa tuh? Breakout Nah, apa tuh dok? Kalau breakout itu artinya kita alergi terhadap bahan-bahan yang ada di skincare. Tapi kalau purging itu biasanya karena kandungan-kandungan yang sifatnya eksfoliasi. Misalnya kayak ada kandungan AHA, retinol, tretinoin. Nah, kalau dia pakai krim yang isinya kandungannya eksfoliasi ini, lalu dia malah jadi jerawatan, itu bukan berarti nggak cocok. Dia masih bisa tetap dilanjutin. Oh, Karena memang itu prosesnya gitu. Jadi itu yang harus dipahami ya dok ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dia pakai skincare tapi kandungannya bukan yang eksfoliasi yang seperti saya sebutkan tadi, baru pakai kok mendadak langsung muncul nih masalah, kemungkinan dia memang breakout. Iya, ada alergi di salah satu bahan skincare-nya. Jadi benar-benar mau memastikan cocok nggak cocoknya tuh banyak hal yang harus dicek dulu. Makanya berarti better kalau misalnya kita ada masalah kulit konsultasi dulu ya dok ya berarti ya gitu. Iya. Berarti kan nyebutnya apa? Over the counter ya? Iya, OTC. OTC ya. Tahu lah dikit-dikit ya. Udah belajarnya Mbak. Ketahuan pernah yang lihat-lihat. Over the counter gitu, tapi sebenarnya memang ada bahan-bahan yang bisa kita pergunakan untuk semua jenis kulit gitu dok, atau kayak ada beberapa tuh yang enggak, ini tuh memang harus ke dokter dulu, konsultasi dulu gitu. Kalau untuk semua jenis kulit ada beberapa. Contohnya seperti niacinamide. Niacinamide itu bisa untuk mencerahkan, bisa untuk mengatasi peradangan, bisa untuk yang berjerawat. Kalau yang berjerawat untuk mengurangi peradangan pada jerawatnya. Artinya bisa untuk semua jenis kulit. Iya, dia juga bisa untuk mengurangi produksi minyak berlebih. Tapi ada beberapa yang memang beberapa bahan yang memang harus konsultasi dulu nih ke dokter, nggak bisa asal dibeli di luaran. Contohnya untuk kandungan yang tretinoin, hidroquinone. Nah, kalau tretinoin itu kan ibaratnya dosisnya lumayan tinggi. Jadi memang harus di bawah pengawasan dokter. Jadi nggak bisa kita beli bebas. Sebenarnya banyak sih. Banyak ya? Banyak yang jual tuh di Shopee, di TikTok saya lihat tuh lumayan banyak. Cuman yaitu cara pemakaiannya apakah sudah benar kalau misalnya mereka belinya di online shop kayak gitu. Berarti kita harus nge-treat skincare ini ya juga seperti obat dokter, obat yang diminum gitu ya dok gitu ya? Iya gitu. Kalau dosisnya tinggi otomatis itu udah masuknya ke golongan obat. Dan namanya obat itu pasti harus dikeluarkan dan di bawah pengawasan dokter gitu. Karena mereka punya efek samping dan untuk pemakaiannya itu nggak bisa asal pakai. Jadi ada caranya gitu. Untuk menghentikannya seperti hidroquinone itu juga ada caranya. Nggak bisa dipakai habis itu udah flekku udah hilang nih langsung diberhentiin, itu nggak bisa. Ya mungkin terdengar kompleks, tapi sebenarnya kalau memang ada yang niat ngejalanin ya ikutin aja gitu ya dok ya, rata-rata ya gitu. Oke. Boleh tahu gak sih dok, kan Marvi ini mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar gitu ya, Marvi Clinic ini tuh udah tersebar di daerah mana aja sih dok memang? Jadi Marvi Clinic itu kita mempunyai beberapa cabang, ada di Jakarta Timur yaitu di Matraman, lalu ada di Serpong, Tangerang, ada di Bogor sama di Bandung. Oke, di kota-kota besar ya ini ya ada ya, dan kebetulan dokter di yang Matraman. Oh gitu. Nah, nanti buat sobat LPPI kalau misalnya ada yang mau mampir silakan mampir ke tempat-tempat Marvi yang tadi udah disebutkan ya gitu, jangan lupa. Boleh jelasin nggak dok kayak apa aja sih produk dan fasilitas yang ada di Marvi Clinic sendiri gitu? Kalau untuk di Marvi tentunya kita mempunyai beberapa treatment yang bisa digunakan untuk berbagai usia. Jadi remaja udah bisa, untuk yang udah dewasa atau yang udah agak tua juga ada gitu. Terus untuk produk kita mempunyai beberapa series. Jadi ada yang untuk mencerahkan, untuk anti aging, ada untuk melembapin, itu khusus untuk melembabkan, dan ada juga untuk yang berjerawat gitu. Terus kita juga ada kamar VIP. Apa tuh kamar VIP? Mungkin belum tentu semua klinik ada kan. Iya, nah ini aku baru dengar nih, apa tuh kamar VIP itu? Jadi kalau di
Marvi Klinik itu ada ruangan VIP, itu bisa kita gunakan untuk yang datang berdua. Misal Mbak mau pergi nih, mau treatment, saya mau berdua sama teman saya, pengen yang bener-bener privacy, yang cuma pengen berdua aja gitu, itu bisa. Jadi ada satu ruangan yang memang khusus untuk 2 orang gitu. Jadi lumayan privacy, nggak diganggu siapa-siapa gitu. Misalnya mau sama pasangan bisa, atau mau kebanyakan biasanya tuh ada yang bawa temennya atau pacarnya, bahkan ada yang suami istri. Oh, jadi sekalian quality time ya. Iya, si istrinya ngajakin si suaminya, ayo treatment kayak gitu. Paham, iya kan biasanya soalnya kalau aku dari teman-teman cowokku gitu ya, kayak aduh ngapain sih cowok perawatan gitu, Iya. malu ke klinik gitu ya. Iya. Cuman kalau di sini karena ada tempat private jadi lebih enak ya, Iya, Dok, lebih ya, enak, gitu. gitu. Jadi tertarik nih, maksudnya yang tadi ada private, ada VIP, terus suka ada yang bawa suami, pokoknya cowok gitu kan gitu. Kalau kita lihat di sosmed deh sekarang gitu ya, kan skincare tuh sebenarnya lagi hype-nya sejak dari pandemi lah ya gitu ya, Dok ya gitu. Dan kalau dari menurut dokter segini, demografisnya tuh apakah sekarang yang datang ke klinik gitu ya masih lebih banyak perempuan atau sekarang udah lebih merata nih, Dok? Kalau dulu itu awal-awal mungkin lebih banyak ke cewek ya. Cuman sekarang makin lama kayaknya yang cowok juga udah mulai aware nih dengan kesehatan kulitnya. Karena sekarang sih pasiennya juga udah lumayan banyak yang cowok. Iya, yang bapak-bapak itu juga ada gitu. Jadi dari cowok yang usia muda sampai yang udah lumayan tua itu ada. Saya juga pernah dapat pasien yang kakek-kakek juga masih nih datang, iya dok saya pengen perawatan Kok gitu. seru? Itu apa? Mereka mostly datang apakah dengan pasangannya atau karena ada yang datang kesadaran sendiri nih pengen butuh apa sih yang kalau dari yang dokter dengar gitu ya, motivasi mereka tuh untuk akhirnya perlu perawatan kulit nih gitu. Untuk yang cowok itu biasanya datang tuh memang ada yang karena atas keinginan sendiri, pengen memperbaiki kulitnya gitu. Tapi ada juga yang diajakin sama istrinya. Oh gitu. Beda nggak, Dok? Apa sih, kan kalau misalnya datang dengan niat sendiri kan, oh dia siap nih untuk menerima ini. Kalau yang sama istri tuh treatmentnya gimana, Dok? Kayak gimana? Apakah dokter harus lebih mengconvince gitu? Kalau ada perbedaan sedikit sih. Coba gimana, Dok? Kalau yang datang sendiri mungkin kita lebih gampang ya untuk menjelaskan dan lain-lainnya karena jelasinnya cuma ke satu orang. Tapi kalau datang sama istri biasanya kita harus menjelaskan ke 2 orang gitu. Sama istrinya juga harus dijelasin. Nah, biasanya ada beberapa orang yang minta persetujuan nih. Mah gimana? Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan dan menjelaskan ke keduanya. Nah, kan tadi udah jelasin ada beberapa jenis treatment untuk semua jenis kulit gitu ya, Prof. Marvi. Kalau dari dokter sendiri, apa sih prosedur yang dokter paling suka? Untuk treatmentnya ya? Iya, treatment favorit dokter. Kalau treatment favorit saya sebenarnya lumayan banyak ya. Cuman mungkin ada beberapa treatment yang menjadi keunggulan kita di Marvi dan itu juga saya suka banget untuk melakukan treatment tersebut. Yang pertama itu ada facial ya. Ada facial, ada beberapa orang kan yang komedonya lumayan banyak dan walaupun udah pakai skincare ada kalanya tetap susah nih untuk dikeluarkan, otomatis membutuhkan facial. Nah, kalau facial itu kita paling unggul itu di Oxy Snow Purifying Facial namanya. Nah, yang membedakan dari facial yang lain adalah di facial ini tuh kita ada alat yang untuk disedot-sedot gitu. Nah, itu untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi biasanya kan kalau facial itu hanya untuk ngebersihin kulit sama ngebersihin komedo. Nah, tapi kalau ini bisa sekalian untuk ngangkat sel kulit matinya. Itu. Lalu yang kedua ada laser, namanya Luxury Luminous Laser. Nah, di laser ini kita bisa untuk beberapa masalah kulit. Jadi bisa untuk mencerahkan, memudarkan flek, memudarkan bekas jerawat, itu udah langsung di satu treatment tersebut itu. Terus kalau untuk anti aging saya lebih sukanya di treatment botox. Karena hasilnya langsung bisa kelihatan. Emang beda ya, Dok ya, kalau misalnya treatment yang kayak prosedur tadi laser dengan yang injection itu lebih efektif mana sih, Dok, memang sebenarnya?
Kalau ditanya efektif mana, agak sulit ya untuk menjawabnya karena masing-masing treatment itu mempunyai cara kerja yang beda-beda. Terus kadang respon ke kulit pasien itu juga beda-beda. Misalnya kita mengatakan, oh laser paling bagus, tapi ada beberapa pasien dia lebih ngefeknya ke yang injeksi-injeksian gitu. Jadi tergantung permasalahan kulitnya, tergantung respon kulitnya juga, dan seberapa sering pengulangannya. Jadi walaupun kita kasih ke pasien treatment yang paling bagus, paling efektif sekalipun, kalau dia treatmentnya cuma 1 kali, itu agak sulit sih. Oke. Karena untuk hasil yang maksimal itu memang diharuskan ada pengulangan. Berarti yang aku tangkap kalau misalnya kita memang mau punya kulit yang sehat atau yang sesuai dengan keinginan kita, ya memang it takes time gitu ya dok ya, nggak bisa yang instan gitu ya. Gitu. Dan lebih bagus lagi kalau mau di kombinasi treatment. Kalau kombinasi treatment biasanya hasilnya akan lebih cepat. Misalnya kita campur antara treatment peeling lalu di laser, setelah itu diinjeksi gitu. Biasanya hasilnya lebih maksimal dibanding kalau kita melakukan cuma salah satu aja. Kalau misalnya buat orang nih atau sobat LPP ini yang baru selama ini belum pernah ke dokter kecantikan gitu kan, ke klinik kecantikan gitu. Kira-kira apa sih satu hal yang harus mereka coba at least once in their lifetime untuk untuk perawatan kulitnya gitu? Baby smooth skin. Apa tuh baby smooth skin? Kalau baby smooth skin itu kita memasukkan serum yang mana di dalamnya itu ada hormon-hormon pertumbuhan. Itu dia bisa buat merangsang sel kulit yang baru dan bisa juga untuk mengangkat sel kulit mati gitu. Itu bisa untuk mencerahkan, bisa menghaluskan kulit. Biasanya setelah treatment itu hasilnya lumayan kelihatan. Mostly langsung puas gitu dok atau gimana? Iya. Lebih kelihatan hasilnya, oh pas habis treatment tuh kulit jadi berasa lebih halus, lebih cerah. Nah kan dari tadi kita udah mulai ngomongin ke treatment nih dok. Iya. Ada satu hal yang kayak cukup menggelitik di aku, di mana nih di era sosmed ini nih ya, kayak kita tuh suka banyak banget ngelihat orang-orang yang ya mungkin masih di umur muda, masih umur remaja gitu ya, mulai aware lah dengan kesehatan kulitnya, untuk perawatan kulitnya gitu. Kira-kira di umur berapa sih dok yang the earliest age dimana kita bisa mulai aware dengan mulai menggunakan skincare gitu? Kalau untuk menggunakan skincare sesegera mungkin. Bahkan untuk bayi aja udah bisa menggunakan skincare. Oh ya? Mulai dari usia 6 bulan. Oh ya? Iya. Skincare Jadi apa tuh? Sunscreen. Oh sunscreen. Sunscreen itu untuk bayi dari 6 bulan itu udah bisa menggunakan skincare. Cuman untuk skincare-nya pasti berbeda dengan yang seperti kita gitu. Makanya ada yang namanya sunscreen for kids. Nah itu biasanya untuk yang bayi atau balita kayak gitu. Itu udah bisa menggunakan. Dari 6 bulan Dari ya? 6 udah bulan. Bisa ya? Ya ampun. Saya kayak baru di umur berapa nih, masih kecil kayak belum tahu apa itu. Karena kan ya itu, maksudnya menurut aku karena di social media ini kan kita jadi tahu segala informasi dengan satu swipe gitu ya ibaratnya. Sedangkan mungkin kalau dulu atau mungkin aku nggak tahu, dokter juga merasakan yang taunya dulu treatment atau skincare ya cuci muka aja gitu, gitu kan, sunblock aja. Habis itu ternyata ada beberapa hal, beberapa steps juga yang penting ya untuk melakukan skincare gitu ya. Nah, kalau misalnya buat orang sehari-hari gitu deh dok, at least melakukan apa sih hal-hal penting yang perlu kita aware, perlu kita lakukan untuk menjaga kulit lah. Biar kulitnya tetap sehat biar gitu ya. Biar kulitnya sehat gitu. Kalau yang pertama tentunya dari gaya hidup. Harus dibiasakan gaya hidup yang sehat. Batasi makan atau minuman yang kandungan gulanya tinggi. Terus perbanyak sayur, perbanyak buah, minum air putihnya yang cukup tidur juga, cukup istirahat. Nah itu harus dibiasakan. Terus selain kita dengan memperbaiki gaya hidup, juga harus dirawat kulitnya.
Kalau untuk perawatan yang seperti kita jelasin tadi, ada treatment sama ada skincare. Kalau untuk treatment untuk usia 19 tahun itu udah bisa melakukan udah treatment. bisa. Udah bisa melakukan treatment. Nah, untuk treatmentnya yang seperti apa itu disesuaikan lagi dengan kondisi kulitnya saat itu, kebutuhan kulitnya apa gitu. Lalu untuk skincare, nah yang tadi seperti saya bilang, kalau untuk skincare tetap harus tahu dulu jenis kulitnya, nanti baru kita bisa memilih skincare mana yang pas buat kita gitu. Dan dilihat juga kondisi masalah kulitnya saat itu apa gitu. Paling minimal banget skincare itu gunakan basic skincare. Apa tuh? Basic skincare itu ada facial wash, terus moisturizer, sunscreen, sama eksfoliasi. Iya, eksfoliasi cukup seminggu sekali gitu. Oke, berarti sebenarnya simple ya dok ya? Iya, sebenarnya Tiap simple. hari ya, Jadi stepsnya. sebenarnya kita nggak harus yang berlayer-layer Iya, gitu kan. gitu kan. Ada kalau dulu tuh kalau nggak salah ada yang sampai 7 step, 10 step Iya, gitu. itu yang saya lihat, yang saya wow, ternyata effort untuk terlihat cantik, terlihat tampan tuh banyak banget ya gitu Iya. ya. Tapi ternyata dari hal simple aja bisa ya dok ya. Iya, bisa. Gitu. Apalagi kalau misalnya kulitnya nggak ada masalah, itu aja udah cukup tuh 3 atau 4 Gitu produk aja. tadi. Oke. Pokoknya intinya kita memang ya selain perawatan kulit mau nggak mau balik ke gaya hidup sehatnya Iya, lagi jadi ya dok ya. dua-duanya benar-benar harus seimbang gitu. Harus balance. Nggak bisa kita perawatan tapi makannya nggak dijaga, makan manis, makan ini, makan itu gitu. Iya. Kayaknya agak susah. Namanya juga manusia nggak ada yang sempurna ya Iya, dok ya, nggak bisa langsung instan sempurna Iya. gitu ya dok. Semua ya. butuh proses. Semua butuh proses. Oke. Sama ada satu hal nih dok yang apa ya, kan balik lagi karena aku era milenial ke Z ya, jadi aku banyak bermain di sosial media Iya. gitu ya, jadi banyak lihat-lihat hal-hal especially tentang skincare gitu. Kan ada nih kasus-kasus dimana yang dia di sosmed tuh wah, karena sering lihat sosmed nih yang kayak wah orang cakep-cakep banget ya gitu ya, aku pengen melakukan prosedur ini gitu, tapi sebenarnya ternyata dia nggak butuh gitu loh dok gitu. Nah tapi ada juga yang dia itu melakukannya bukan karena FOMO, tapi karena untuk meningkatkan PD-nya gitu. Iya. Nah kira-kira ada batasannya nggak sih dok? Kalau untuk batasannya ada ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sosmed nih, orang ngelakuin treatment ini aku juga pengen, ngelakuin treatment ini juga pengen. Contohnya kayak filler deh. Nah, karena ada beberapa treatment kalau terlalu over dikerjakan itu malah hasilnya nggak bagus. Jadi tetap sebenarnya ada batasannya gitu. Paling baik adalah kita melakukan treatment yang memang kita butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak butuh harusnya nggak perlu banget dilakuin gitu. Terus kalau misalnya ada masalah kulit, misalnya jerawat atau flek ya, kalau itu kan udah pasti ya harus dilakukan treatment. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah kulit, paling kan untuk menyehatkan kulitnya atau untuk lebih mencerahkan lagi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau maksa banget, kadang ada beberapa pasien yang maksa banget nih kulitnya udah putih, tapi dia pengen lebih putih lagi. Dan itu biasanya sulit gitu. Bahkan ada pasien yang pengen melakukan dengan berbagai cara gitu, tapi caranya itu nggak aman. Nah itu kan sebenarnya juga nggak boleh gitu. Nah sebagai dokter juga kalau saya pribadi karena kita tahu mana yang baik dan mana yang enggak, kadang kita yang harus menjelaskan ke pasien, ibu belum butuh ini, jadi nggak perlu melakukan tindakan ini gitu. Atau misalnya dia mau melakukan filler karena ngelihat teman-temannya filler ini, filler itu, filler dagu, hidung gitu ya. Tapi pas dilihat wajahnya sebenarnya udah bagus nih, udah proporsional. Artinya kan dia nggak butuh. Kalau misalnya saya tetap melakukan filler, tetap menambah filler, takutnya mukanya malah jadi tambah aneh. Nah itu yang harus saya jelasin ke pasiennya, biar pasiennya nggak melakukan treatment tersebut gitu. Jadi menurut saya tetap ada batasan. Tetap ada batasannya. Iya. Intinya kita tetap paham apa sih kok yang
kondisi kita saat ini, apa yang dibutuhkannya gitu ya dok ya gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dok, karena seru juga nih kan aku ya sebagai wanita gitu ya ingin perhatian dengan kulit gitu, makanya dari tadi kepo banyak-banyak kali. Tapi mungkin bisa kita lakukan di diskusi lain waktu gitu ya dok ya. Cuman mungkin pertanyaan terakhir nih dok, pertanyaan sederhana sih sebenarnya. Apa sih definisi kecantikan buat dokter? Ada beberapa orang nih yang berpikir kalau cantik itu adalah putih. Tapi menurut saya enggak, cantik itu bukan putih. Cantik itu adalah kulit yang sehat dan kamu bisa percaya diri dengan apa yang kamu miliki saat ini, kayak gitu. Cantik belum tentu sehat, tapi sehat udah pasti kulitnya akan kelihatan lebih cerah dan lebih putih. Oke, sih menohok loh ini loh teman sobat LPPI. Cantik itu pokoknya sehat dan kita percaya diri gitu ya dengan yang dimiliki. Oke, thank you berat ya Dokter Mela atas waktunya, atas ngobrol-ngobrol santainya ini, seru banget. Aku dapat banyak banget insight hal-hal baru yang mungkin selama ini kan aku awam ya, jadi nggak tahu ternyata perawatan kulit tuh ya penting juga, dan kita harus highlight gaya hidup sehatnya juga, dan intinya bisa hidup sehat dan percaya diri dengan kecantikan kita gitu. Oke. Makasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya juga terima kasih nih sudah diundang. Makasih dokter. Oke. Terima kasih sobat LPPI yang sudah stay tune dari awal hingga akhir, dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya. See you next time. Bye.